Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Bagus Arega. Saya dari MI 2C. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu collection, migration, dbVKD, dan query builder. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu collection. Collection adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data, atau seperti fungsi sederhananya adalah array. Namun dalam banyak hal, collection sangat mirip dengan array, yakni terdiri dari kumpulan data dan bisa diproses dengan perulangan for each. Namun karena merupakan metode yang bisa kita pakai dan collection ini adalah sebuah objek, collection memiliki berbagai metode bawaan yang total tersedia 116 metode. Jika Laravel menggenerate data dalam jumlah banyak, besar kemungkinan itu disajikan dalam bentuk collection seperti namanya, dan bukan sekedar array biasa. Sebagai contoh, ketika kita mengambil data dari MySQL menggunakan fungsi MySQL query, data tersebut sampai di PHP dalam bentuk array. Di Laravel, data berasal dari database akan berbentuk collection. Baik, selanjutnya saya akan membuka VS Code yang sudah ada file dari collection yang telah saya buat. Untuk membuatnya, kita bisa menggunakan perintah php artisan make controller dan nama dari controller tersebut yang akan kita buat. Nah, karena controller telah saya buat, maka akan ada tampilan seperti controller already exists atau telah ada pada Laravel saya. Dan ini jadinya di sini collection control PHP. Dan untuk mengaksesnya kita dapat merubah pada routes dan WPHP di sini dengan mengetik routes pada baris pertama collection controller class collection 1. Dan kita bisa membukanya. Perhatikan pada baris 9 dan hingga 12. Ini adalah contoh collection yang dibuat. Untuk selanjutnya kita dapat mengaksesnya di sini adalah tampilan dari collection yang telah kita buat tadi. Tampilan ini menghasilkan dari kode program yang memanfaatkan fungsi dump.
Baik, untuk mengakses collection, caranya hampir sama dengan mengakses array, yakni dengan menulis nama variabel kemudian diikuti dengan key atau indeks dalam kurung sikus. Ini ya, untuk mengaksesnya. Kita kembali ke web, kita tuliskan 2 di sini. Dan collection yang kita buat telah muncul. Banyak collection method lainnya seperti metode sum untuk mencari atau menjumlahkan bilangan dan lain-lain. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu migration. Pengertian migration adalah fitur Laravel yang untuk mengenerate tabel dengan cepat. Hanya dengan satu perintah PHP Artisan, 1 hingga puluhan tabel bisa langsung tersedia. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan struktur tabel tersebut. Migration ini sangat berguna untuk proyek yang dibuat bersama-sama. Jika ada anggota tim ingin mencoba aplikasi, tidak perlu membuat tabel secara manual dari PHP admin, tapi cukup dengan menjalankan file migration dari Laravel tersebut. Di dalam Laravel sudah memiliki beberapa migration bawaan, jadi bisa kita akses pada di sini database migration, dan setiap file migration itu dipakai untuk membuat satu tabel user dan password. Di sini untuk membuat proses authentication atau register dengan melakukan login ya seperti yang kita tahu. Untuk failed job sebagai untuk membuat fitur job dan query Laravel. Dan di sini saya telah membuat file public function app ya, untuk yang digunakan untuk membuat tabel, yaitu tabel user. Di sini tabel baris 17 hingga berapa ini 23 digunakan untuk menuliskan nama, email dan lain-lain. Dan di bawah di sini terdapat juga kode program public function down. Perintah ini berfungsi untuk menghapus tabel yang bertujuan untuk migration, bisa berfungsi sebagai version control. Untuk menjalankan migration, kita dapat mengetikkan perintah php artisan migrate. Nah, ada tulisan nothing to migrate. Sebentar.
Jadi tadi ada error ya karena ada perubahan. Jadi untuk mengatasinya kita dapat menuliskan PHP artisan migrate reset. Dan di sini ada perintah lain ya seperti fresh, drop all types, and all return all migration, install untuk menginstal, refresh untuk mengerun ulang migration yang telah dibuat. Dan setelah kita reset, secara nggak langsung migration akan melakukan merollback atau menghapus semua migration yang telah terdapat dengan perintah tersebut. Dan perlu diketahui sebelumnya kita telah membuat database di MySQL Server, dan untuk pengguna baru kita diwajibkan untuk menginstal exam ya dan menjalankan modul dari Apache dan MySQL untuk di start. Jadi di sini ya telah muncul. Dan jangan lupa setelah kita membuat database, kita diwajibkan untuk setting pada routes.env. Di sini kita mengakses ya untuk merubah DB database Laravel dan username-nya root. Dan untuk passwordnya untuk sekarang tidak perlu diisi karena ya hanya contoh saja. Selanjutnya kita melihat config pada database. Bentar, database. Nah, di sini jelaskan untuk fungsi defaultnya akan mengarahkan ke env tadi dan mengakses DB connection atau MySQL. Nah, di sini adalah profile MySQL ya, yaitu driver, URL-nya juga. Maksudnya ketika nilai MySQL diisi di dalam pengaturan DB connection di file env, profil konfigurasi MySQL ini yang dipakai. Terdapat cukup banyak pengaturan yang bisa diubah termasuk pilihan char set. Di sini char set dan lain-lain ya seperti collision, engine dan lain-lain. Dan semua pengaturan ini sudah sesuai dengan MySQL bawaan exam. Jadi kita hanya perlu merubah database yang kita buat tadi. Dan untuk mengubah dan untuk mengaksesnya kita dapat mengaksesnya localhost my php admin. Baik, karena kita telah menghapusnya tadi ya dengan menggunakan PHP Artisan Migrate Reset, kita harus mengembalikannya kembali dengan
kode program PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, di sini telah dibuat kembali tabel user, tabel password reset table, file dan lain-lain ya. Nah, untuk melihatnya apakah itu benar, kita dapat mengaksesnya dengan PHP Artisan Migrate, migrate, migrate status. Nah, di sini telah muncul. Nah, untuk membuat migrasinya sendiri, kita dapat membuatnya dengan menggunakan perintah PHP Artisan migration, dan kita buat create mahasiswa table create mahasiswa. Nah, di sini tertulis invalid argument exception karena pembuatan tabel telah ada ya, bisa kita lihat pada di sini. Nah, ini yang kita buat tadi ya. Jadi telah terjadi error jika kita menggunakan kode program yang sama. Di sini kita membuat skema, yaitu untuk mengisikan char, string, nama, tanggal lahir, IPK. Dan untuk char di sini dan name di sini kita tambahkan kode program unik tersebut untuk mengenerate bahwa tidak tidak ada name yang sama ya. Jika sama nanti akan mengeluarkan output error. Dan untuk IPK-nya akan terdefault nilai 1.00. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu DBVGD. DBVGD ini adalah untuk mengelola data tabel, yakni terdapat beberapa cara yang disediakan Laravel, diantaranya DBVGD, Query Builder, dan Eloquent ORM. Pengertiannya sendiri adalah bagian bawaan Laravel yang berisi berbagai metode untuk menjalankan query SQL. Jadi untuk menjalankan raw SQL atau perintah query mentah itu hanya langsung ditulis sebagaimana yang biasa diinput ke dalam SQL extension atau PDO. Jika kita membahas raw query merupakan cara yang paling dasar dan paling tradisional ya di dalam Laravel. Jadi untuk selanjutnya kita ketikkan seperti yang tadi ya.
Selanjutnya kita membuat eh, telah membuat controller mahasiswa sebagai tempat untuk mencontohkannya. Selanjutnya kita coba eh, untuk DBVKD saya akan mencontohkan beberapa, yaitu insert SQL, insert timestamp, update, delete ya. Dan setelah kita membuat kode program di mahasiswa controller, kita jangan lupa nih untuk membuat root ya. Jadi di sini dimana untuk mengaksesnya kita perlu menambahkan ini agar controllernya dapat diakses ya. Oke, kita contohkan. Kita contohkan yang pertama ini ya, insert SQL. Jadi pada sini kita ketikkan insert SQL. Oke, true, dimana pada mahasiswa, nah telah tertambah mahasiswa baru yang bernama Chris Martin ya. Bagaimana jika untuk menambahkan lagi? Sebentar kita rubah biar tidak sama. Ubah di sini insert times time terus juga ya, dan kita refresh. Nah, Oliver Sky telah tertambah ya. Bagaimana jika kita akan merubah tabel yang telah kita buat tanpa harus membuatnya kembali? Kita hanya perlu menggunakan function dari update ya. Kita rubah di sini, di mana name-nya yang dirubah adalah 203.171.1. Yang bersama kita menggunakan perintah berbeda ya. Untuk insert kita hanya merubah bukunya dengan update. Nah,
di sini telah menampilkan hasil dari waktu yang terjadi perubahan pada waktu di sini. Dan bagaimana jika kita akan menghapusnya salah satu dari nama di sini? Kita perlu menambahkan function delete, yaitu mendelete mahasiswa di mana namanya adalah Chris Martin. Ya, kita coba. Nah, di sini kita coba lihat. Oke, nama Chris Martinnya hilang ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dan menjelaskan query builder. Query builder adalah interface khusus yang disediakan Laravel untuk mengakses database. Ya, berbeda dengan raw query, kita menulis langsung perintah query SQL dalam query perintah SQL. Dan ini diakses menggunakan metode, di mana kita tidak perlu menulis langsung perintah SQL, tapi hanya memanggil metode-metode saja. Keunggulan dari cara ini adalah kode program kita menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca karena tidak menulis query secara langsung. Program kita tidak terikat ke satu jenis database saja. Artinya jika kita ingin beralih ke database MySQL ke SQLite dapat mudah tanpa harus terjadi error atau kendala. Baik, kembali ke routes atau maksudnya VS Code. Kita perlu membuat root baru ya di sini untuk mengaksesnya nanti ya, di mana di mahasiswa controller ini saya telah membuat function index untuk menampilkannya nanti nama, name dan nama. Nah, mungkin kita jalankan saja ya. Tambahkan di sini yang tadi kita tuliskan insert banyak. Nah, di sini terjadi error karena ada mahasiswa yang menggunakan name yang sama, yaitu Oliver Sky ini ya, duplicate entry dari 202. Mungkin kita hanya menggunakan ini saja ya. Jadi setelah kita membuatnya, kita membuat tampilan dari indeks mahasiswa blade. Kita tambahkan di sini dan membuat tampilan untuk menampilkan
data dari mahasiswa. Jadi setelah kita mengkliknya nanti akan menampilkan data mahasiswa. Dan kita lihat di sini untuk menambahkan function mahasiswa ya, untuk menampilkannya di mahasiswa. Baik, kita jalankan. Mahasiswa. Nah, di sini udah tampil ya data mahasiswa yang telah kita buat, di mana untuk mengaksesnya kita hanya perlu mengkliknya. Nah, di sini tertampil data mahasiswa yang terletak pada database. Kita ambil ya dan kita tampilkan Chris Martin, tanggal lahir, dan IPK-nya. Sama seperti yang tadi untuk Oliver Sky. Nah, di sini telah tampil. Dan bagaimana jika untuk yang tidak kita buat? Di sini saya contohkan untuk Chris. Nah, karena pada database hanya ada 2 mahasiswa dan setelah kita buat hanya ada 3, maka outputnya akan menghasilkan data mahasiswa tidak ada data. Jadi untuk mengakses rootnya seperti ini ya, oleh Oliver Sky sama seperti tadi untuk mendapatkan data dari database dan memprosesnya dalam bentuk tampilan sederhana. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.